Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan mencoba turun ke sebuah gunung. Dia bertemu dengan seorang gadis. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa gadis di depannya agak mirip dengan Nalan Yanran. Namun begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia tahu bahwa gadis di depannya pasti bukan Nalan Yanran. Belum lagi penampilan gadis di depannya yang tidak dimiliki Nalan Yanran. Mendengar ini, gadis itu lalu berkata, "Nalan Yanran? Siapa Nalan Yanran? Aku bukan Nalan Yanran. Namaku Nalan Kingsue." Xiaoyan lalu bertanya, "Nalan Kingsue? Apa yang baru saja kamu katakan?" Nalan Kingsue tersenyum dan menjawab, "Tangga ini disebut jalan menuju langit." Jalan menuju langit? Langit umur panjang? Apakah langit ini mengacu pada langit umur panjang? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan lalu bertanya lagi, "Nalan Kingsue, apa itu jalan menuju langit? Maksudnya surga umur panjang?" Nalan Kingsue lalu berkata, "Tidak, langit di sini mengacu pada alam umur panjang. Dan alam umur panjang adalah tempat hidup yang abadi. Jadi alam umur panjang juga disebut alam abadi. Dikatakan bahwa jika memasuki alam umur panjang, kamu bisa menghindari reinkarnasi dan dapat kehidupan abadi," ucap Nalan Kingsue. Xiaoyan lalu berkata, "Nalan Kingsue, bagaimana kamu tahu begitu banyak?" Nalan Kingsue lalu berkata, "Ini semuanya yang guruku katakan padaku. Guruku dan para tetuanya bisa mencapai langit." Nalan Kingsue tersenyum lembut. Nalan Kingsue lalu bertanya, "Kamu belum memberitahuku siapa namamu?" "Namaku Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. "Kamu adalah Xiaoyan?" Mata Nalan Kingsue tiba-tiba terbuka lebar dan senyum aneh muncul di wajahnya yang cantik. "Kenapa? Kamu juga mengenalku?" Xiaoyan bertanya dengan heran. Nalan Kingsue lalu berkata, "Aku melihat namamu terdaftar di kompetisi pemuda seluruh benua. Namun kamu telah absen 2 kali." Xiaoyan lalu berkata, "Ya, aku berpartisipasi di kompetisi itu. Namun ada beberapa hal yang membuatku terlambat." Nalan Kingsue lalu berkata, "Ada satu pertandingan untukmu hari ini. Kamu telah absen 2 kali berturut-turut. Jika kamu absen kali ini, kamu akan langsung tersingkir. Cepat, aku akan mengantarmu ke Fenway." Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, ayo pergi." Keduanya lalu menginjak udara berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit. Di tempat konferensi pemuda, suasananya luar biasa. Dengan sorak-sorai yang menggelegar, di ring di tengah Fenway, 2 sosok saling bersilangan dan konfrontasi paling sengit sedang berlangsung. Dari 2 orang ini, salah satunya adalah Jan Wuji dari Akademi Dewa Perang dan yang lainnya adalah Wang Xiao dari Istana Yuxiao. Dalam hal kekuatan, keduanya berimbang dan keduanya memiliki 3 kemenangan. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran ini, dia dapat dengan lancar memasuki 20 besar dan memasuki final. Saat pertempuran berlanjut, Jan Wuji menunjukkan kekuatan tempurnya yang hebat dan mulai menang. Setelah lebih dari 10 hari konferensi, kompetisi telah memasuki puncaknya. Beberapa pemain yang lebih lemah telah dieliminasi. Hari ini, peringkat teratas termasuk Jan Wuji dan King Tian dari Akademi Dewa Perang. Di antara mereka, King Tian adalah yang paling kuat, memenangkan 4 pertempuran dan telah memimpin dalam memasuki 20 besar. Di antara lawan-lawannya adalah Liu Yan, peringkat keempat di Akademi Shengnan yang kuat.
Dan Wuji juga menjadi pusat perhatian. Jika dia masih memenangkan pertempuran ini, maka dia juga bisa langsung masuk 20 besar. Di pihak Akademi Sengnan, Lonely Land Pang Han, Zhu Geming, dan Liu Xiaohui semuanya tampil baik. Adapun kontestan lain dari Akademi Sengnan, kecuali Xiao Yan, 5 lainnya semua kalah. 2 perguruan tinggi lainnya juga sangat baik. 2 orang di Akademi Phoenix masuk 20 besar. Yang aneh adalah kali ini, sebagai penyelenggara Pavilion Peri, hanya 1 orang yang dikirim ke kompetisi, dan orang itu adalah Nalan Kingsue. Sejak pembukaan konferensi, momentum Nalan Kingsue juga cukup kuat, melewati semua jalan dan langsung memasuki 20 besar. Selain itu, Long Jingxuan dari Unfeeling Dao, Jet Sura dari Suradao, dan Bodhidharma dari Kuil Dalin, semuanya memiliki catatan yang baik. Tentu saja kekuatan utama seperti Pavilion Tianshui, Pavilion Tianyi, dan Istana Es, semuanya memiliki catatan 1 atau 2 orang yang sangat baik. Tak lama setelah pertarungan antara Jan Wuji dan Wang Xiao usai, teriakan keras kembali terdengar dari bangku wasit. Saat suara dari bangku wasit jatuh, alun-alun yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke tempat Akademi Sengnan berada. Xiao Yan telah absen 2 kali berturut-turut. Awalnya wasit harus mendiskualifikasi dia, tetapi atas perintah Hua Tieyun, dia diberi kesempatan lagi. Di bawah tatapan banyak orang, Xiameng dari Istana Es memimpin di platform pertempuran, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Akademi Sengnan. Di arena, Xiameng diam-diam merasa lega melihat Xiao Yan tidak muncul. Selama Xiao Yan tidak muncul, dia akan memenangkan ronde, memenangkan babak ini. Dia akan dapat memasuki 30 besar konferensi dan kemudian bersaing untuk 20 kualifikasi teratas. Xiameng mengalihkan pandangannya ke wasit dan bertanya, "Bisakah hasilnya ditentukan?" Wasit itu lalu berkata, "Baiklah," dan kemudian mengumumkan dengan keras, "Permainan ini Xiameng." Namun ketika kata-kata kemenangan di mulut wasit belum diucapkan, tiba-tiba terdengar teriakan, "Tunggu, aku di sini." Dengan kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba, terjadi kegemparan di aula pertempuran, dan mereka yang akan pergi kembali duduk di kursi mereka. Hampir semua orang merasa sangat terkejut melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul di antara penonton. Liu Xiaohui penuh dengan kegembiraan, tapi Jan Wuji, Yu Xiulao, Zhu Geming, dan yang lainnya terlihat marah. Long Jingxuan yang tidak berperasaan menunjukkan ekspresi rumit, yang membuatnya sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Melihat kemunculan tiba-tiba Xiao Yan, Xiameng yang merupakan lawan Xiao Yan menunjukkan sedikit kedinginan wajahnya dan langsung mencibir, "Xiao Yan, lebih baik kamu seharusnya tidak ada di sini. Tapi meskipun kamu ada atau tidak ada di sini, itu akan sama saja. Tetap aku yang akan menang. Jangan bicara omong kosong. Ayo kita mulai," ucap dari Xiao Yan. "Baiklah, ayo kita mulai," ucap Xiameng. Lalu dia menghilang secara tiba-tiba. Melihat Xiameng menghilang, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia merasakan keberadaan Xiameng. Lalu dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Energi pertempuran di tubuhnya meledak. Angin yang sangat panas bergegas menuju kehampaan membanting dengan keras. Dengan ledakan keras, napas dingin dan napas panas bertabrakan di puncak kehampaan. Dengan konfrontasi yang kuat antara keduanya. "Bing Xuan Yin dingin!" Xiameng berteriak. Jejak telapak tangan es keluar dari tangannya. Menghadapi telapak tangan es yang dingin dengan gerakan pikiran Xiao Yan, api dahsyat meledak dari tubuhnya.
Kemudian dengan cepat mengembun menjadi garis panjang api besar di tangannya. Buam, buam! Jejak telapak tangan es bertabrakan dengan garis api. Ada ledakan konstan di udara. Bayangan telapak es yang dingin dan bayangan penguasa api terjalin di langit. Xiameng lalu berteriak, "Pedang Xuanbing!" Setelah itu pedang es terkondensasi dari udara dingin. Dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, dia menembus kehampaan secara langsung. Kemudian pedang Xuanbing di tangannya menebas dengan keras. Cahaya pedang besar dingin itu keluar dari tangan Xuanbing. Saat cahaya pedang Xuanbing meledak, seluruh dunia tiba-tiba membeku. Menghadapi pukulan sengit Xiameng, Xiaoyan juga tiba-tiba mengumpulkan bayangan. Di telapak tangannya, teratai api menyebar terus-menerus dengan fluktuasi yang menghancurkan. Wajah Xiameng sedikit berubah ketika dia melihat teratai api bergegas ke depan. Dia tidak berharap Xiaoyan begitu ganas, sehingga dia memilih metode melukai kedua belah pihak. Keduanya begitu dekat, menghadapi pukulan sengit satu sama lain. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Duar! Badai api menyapu dan langsung menghancurkan pertahanan Xiameng. Dan Xiameng juga langsung meledak. Kawah besar setinggi ratusan kaki dan tempat Lotus Sapphire meledak, langsung muncul di mata semua penonton. Pada saat Lotus api meledak, cahaya pedang Xuanbing yang menakutkan juga menghantam Xiaoyan. Tepat sebelum Xuanbing menebasnya, tiba-tiba cahaya merah samar muncul di permukaan tubuhnya dan menutupi tubuhnya. Buam, buam, buam! Cahaya pedang Xuanbing membawa energi dingin yang tak tertandingi, menebas perisai cahaya Xiaoyan yang dibentuk oleh cahaya misterius pelindung tubuh. Pada saat pedang Xuanbing berhenti, sosok Xiaoyan juga mundur dengan tajam. Saat dia mundur, penutup cahaya misterius pelindung tubuh itu pecah berkeping-keping. Cahaya pedang Xuanbing menebas ke tanah dengan keras, dan energi es dingin yang menakutkan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, gelombang panas dan udara dingin menyapu alun-alun, menyelimuti seluruh alun-alun. Melihat badai api yang menyebar, Xiaoyan tidak berpikir bahwa Xiameng bisa dikalahkan oleh lotus api dua warna saja. Meskipun teratai api dua warna itu kuat, itu belum tentu menyebabkan kerusakan besar pada Xiameng. Apakah kamu hanya berani menunjukkan kekuatan kecil ini saja? Saat suara bergema dengan sia-sia, sosok Xiameng perlahan muncul di langit. Xiameng sudah mengenakan baju besi es. Pelindung es dengan erat membungkus tubuhnya yang indah. Xiameng menatap Xiaoyan dengan dingin, dengan niat membunuh. Lapangan kepingan salju. Suara itu tiba-tiba keluar dari mulut Xiameng. Segera angin dingin bertiup melintasi alun-alun dan ada salju tebal di langit. Angin semakin besar dan salju semakin besar. Dalam waktu singkat, tanah ditutupi dengan lapisan es dan salju yang tebal. Melihat salju yang tebal, banyak orang berpikir, sepertinya Xiaoyan akan kalah. "Xiaoyan, matilah!" teriak dari Xiameng. Begitu Xiameng berteriak, tubuhnya langsung menghilang di tempat. Xiaoyan segera mundur. Namun sebelum tubuhnya mundur, telapak tangan yang mengandung energi es yang tak tertandingi segera menembus kekosongan dan menebas punggung Xiaoyan dengan keras. Dengan tergesa-gesa, api aneh keluar dari tubuh Xiaoyan, membentuk armor api di luar tubuhnya. Duar, duar, duar! Kekuatan telapak tangan Xiameng menebas punggung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan terbanting ke depan dengan liar dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiaoyan perlahan berdiri dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Armor api di belakangnya juga diledakkan oleh energi dingin. Xiameng melangkah maju perlahan dan berkata, "Xiaoyan, jika kamu menyerah sekarang,
aku bisa membiarkanmu hidup." Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak akan pernah menyerah," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu," ucap dari Xiameng. Tubuhnya lalu bergetar. Dia lalu menghilang. Xiameng mengulangi rencana yang sama, mengandalkan keunggulan kecepatan dan peningkatan kekuatannya di alam kepingan salju untuk memberi Xiaoyan pukulan berat sebagai yang terakhir kali. Melihat Xiameng menghilang lagi, Xiaoyan lalu berkata, "Domain, tapi kamu tidak sendirian." Xiaoyan lalu membuka alam api berbeda. Xiaoyan menginjak telapak kakinya dan sosoknya bergegas keluar. Dia didorong oleh alam api berbeda dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia langsung menyapa Xiameng dengan pukulan yang mendominasi. Xiameng tidak menyangka bahwa pihak lain juga telah menguasai kekuatan domain. Duar! Dengan ledakan, keduanya terpental mundur. Melihat Xiameng terbang terpental, Xiaoyan langsung bergegas seperti kilat. Kemudian dia meninju Xiameng tanpa henti dengan ledakan sonik yang keras. Duar! Tubuh Xiameng terkena pukulan Xiaoyan. Dia langsung jatuh ke tanah. Wajahnya yang cantik menjadi pucat. Xiaoyan tiba-tiba maju selangkah, menginjak tubuh Xiameng dengan kaki kirinya dan menekan kaki kanannya ke kepala Xiameng tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, ada suara napas dingin dari tribun. "Xiaoyan, berani kamu!" Pada saat yang sama, semua orang berteriak. Bing Wangtian, penguasa istana es di tribun, tiba-tiba meninggalkan tempat duduknya. Mengabaikan ancaman Bing Wangtian, Xiaoyan menginjak kaki kanannya tanpa ragu. Dengan keras, tubuh Xiameng tiba-tiba meledak. Tetapi setelah dimusnahkan, ternyata Xiameng yang baru saja diinjak Xiaoyan hanyalah bayangan dari Xiameng. Di tempat tertentu, sosok Xiameng perlahan muncul. Pada saat ini, dia pucat dan pelindung es yang menutupi tubuhnya juga rusak. Melihat Xiaoyan dengan mata dingin, niat membunuh yang luar biasa keluar dari tubuh Xiameng. Manik-manik es domain. Xiameng perlahan membuka telapak tangannya. Kekuatan domain dengan cepat berkumpul ke arah telapak tangannya. Segera bola es yang dibentuk seluruhnya oleh konvergensi kekuatan domain juga perlahan terbentuk di tangannya. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak mau kalah dan segera berteriak, "Manik penghancur domain." Perlahan merentangkan telapak tangannya dan bola api perlahan terbentuk di tangannya. "Matilah!" Xiameng menjerit, mengangkat bola es besar di kedua tangannya dan membanting ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga berteriak. Segera setelah teriakan jatuh, Xiaoyan mengambil bola api yang sangat besar di kedua tangannya. Segera bola api besar itu melesat ke arah bola es besar seperti matahari. Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, bola api besar dan bola es besar tiba-tiba bertemu. Seluruh alun-alun menjadi sunyi, dan dunia tampak membeku dengan sia-sia pada saat ini. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.